Halo, selamat siang anak-anak semua, anak-anak multimedia. Sebentar. Oke, selamat siang anak-anak. Jadi hari ini kita akan melakukan tes kemampuan sebelum UAS, oke? Jadi siapkan pena dan kertas Anda, kalau perlu kalkulator sekalian, karena ada beberapa soal hitungan yang akan saya uji cobakan kepada kalian. Jadi tugas kalian adalah komen nama, kelas, kemudian jumlah benar dan salah kalian di kolom komentar YouTube, oke? Tolong isi dengan jujur saja jumlah benar dan salahnya berapa. Tenang aja, tidak akan diambil nilai. Saya perlunya kejujuran kalian. Oke? Nah, mari kita mulai. Nanti setiap soal adalah 10 detik. Kecuali soal hitungan itu kira-kira 30 detik lah ya. 30 detik. Oke, jadi saya akan berikan kalian 10 soal. Kalian harus jawab. Tulis saja dalam secari kertas, nanti kita cek loh sama-sama benar gak. Kira-kira dari 10 ini kalian bisanya berapa soal sih, seperti itu. Oke, mari kita mulai. Soal nomor 1. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan apa. Waktu Anda 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nomor 2. Perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus disebut dengan perakitan apa? A. Secara individual, B. Tunggal, C. Manual, D. Otomatis, dan E. Produk seri. Jawaban Anda 10 detik dari sekarang. By the way, saya udah pakai stopwatch ya guys. Jadi real time. Oke, 10 detik sudah berlalu. Nomor 3. Perakitan yang dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian sebelumnya adalah perakitan apa? A. Manual, B. Dengan pemilihan, C. Produk seri, D. Dapat ditukar, E. Secara individual. Waktu Anda 10 detik dari sekarang. Usahakan kalian menjawab tanpa pause-pause ya. Jadi kita lihat 10 detik beneran nggak kemampuan kalian tuh mantap habis. Tidak perlu cari Google guys. Langsung mikir aja kira-kira feelingnya apa ya. Biar nanti pas UAS itu lebih kena, lebih mudah ingat. Daripada kalian cari Google nanti lebih mudah dilupakan ya. Oke, 10 detik sudah berlalu. Next, nomor 4. Dimensi kualitas produk, barang yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula adalah apa? A. Features, B. Durability, C. Performance, D. Reliability, E. Serviceability. Waktu Anda 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Habis. Next, soal berikutnya nomor 5. Mengecek kondisi akhir dari suatu produk sebelum dipasarkan adalah fungsi dari apa? A. Perakitan produk, B. Pengujian produk, C. Evaluasi produk, D. Reliabilitas, E. Durability. Waktu Anda 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis guys. Lanjut soal nomor 6. Menghaluskan permukaan kayu dan packaging produk adalah contoh dari tahap apa? Digigit nyamuk. Oke. Adalah contoh dari tahap apa? A. Painting,
B. Finishing, C. Rafting, D. Craving, E. Shaving. Waktu Anda 10 detik dari sekarang. Oke, waktunya sudah lewat. Next, nomor 7. Ini saya berikan waktu kira-kira 15 detik dari sekarang ya. Saya bacakan soalnya. Ini ada di bab 1 kita, saya bacakan soalnya ya. Ketika besar reliabilitas total yang ditunjukkan mesin-mesin sebesar 69%, maka besar kemungkinan mesin mengalami error adalah sebesar berapa? A. 87%, B. 13%, C. 31%, D. 78%, E. 50%. Waktu Anda 15 detik dari sekarang. Waktu berjalan, lihat di sini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Ketika besar reliabilitas total yang ditunjukkan mesin-mesin sebesar 85%, maka pernyataan yang benar adalah apa? A. Probabilitas proses tidak akan mengalami kerusakan atau kemacetan selama periode waktu tertentu adalah sebesar 85%. B. Probabilitas proses tidak akan mengalami kerusakan atau kemacetan selama periode waktu tertentu adalah sebesar 15%. C. Kemungkinan kegagalan atau error dari proses produksi tersebut adalah sebesar 85%. D. Kemungkinan keberhasilan dari proses produksi tersebut sebesar 15%. E. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatannya sangat tinggi dan produktivitasnya dikatakan buruk. Waktu Anda 15 detik dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Next. Pembuatan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal disebut apa? A. Manajemen produksi, B. Manajemen operasi, C. Produksi, D. Manufaktur, E. Proses produksi. Waktu Anda 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Membuat produk yang macamnya terbatas atau low variety, namun harga murah atau low price, serta waktu produksi yang lebih cepat disebut apa? A. Produksi satuan, B. Produksi massal, C. Produksi sedang, D. Produksi cepat, dan E. Produksi langka. Waktu Anda 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang sudah siap semua jawaban Anda. Coba kalian lihat sendiri bagaimana apa kalian adalah orang yang mengikuti durasi waktu dengan tepat atau kalian adalah orang yang pause-pause soalnya, oke? Tidak masalah, jadi kita lihat jawabannya akan kita bahas ya. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas jawabannya ya. Silakan dicek soal kalian jawabannya benar atau tidak ya. Nomor 1. Tahapan proses produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan, pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Oke. Jadi kita setelah selesai buntuk, ya kita kasih tahu dulu kita punya perencanaan seperti apa ya. Jadi kita sudah belajar namanya perencanaan produksi massal. Nah itulah yang dimaksud dengan kita merencanakan dari segi bahan, pembentukannya sebagaimana, kemudian baru kita rakit. Oke. Setelah kita selesai rakit, kita akan melakukan finishing. Jadi finishing ini bisa berupa pengujian, kemudian baru dipasarkan, kemudian baru dievaluasi seperti itu. Oke, sorry. Nomor 2.
Perakitannya sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia. Dengan peralatan sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik disebut perakitan manual ya. Karena pertama dikerjakan oleh manusia langsung dengan peralatan yang ada, sederhana aja ya. Jadi dengan alat-alat bantu yang spesifik. Contohnya misalnya manusia yang rakit sendiri, manusia yang bikin sendiri dengan bantuan perkakas seperti itu, oke. Itu namanya adalah perakitan manual, oke. Nomor 3. Perakitan yang dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya karena dalam pengerjaan harus berurutan, tergantung bagian sebelumnya adalah perakitan secara individual, guys. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lain itu tidak dapat dipisahkan ya. Jadi dia memang udah satu kesatuan. Nah, makanya disebut sebagai individual, satu kesatuannya ya. Seperti itu, satu kesatuan. Oke, lanjut nomor 4. Dimensi kualitas produk barang yang berkaitan dengan probabilitas. Di sini kita sudah pernah belajar namanya reliabilitas atau probabilitas ya. Nah, jadi maksudnya itu kalau kita sudah belajar namanya probabilitas, ya kita sudah pernah belajar tentang cara menghitung reliabilitas, oke. Reliabilitas dapatnya berapa persen, berarti itu adalah probabilitas kemungkinan mesinnya dapat begini, 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 oke. Jadi ketika kita katakan berapa sih probabilitas atau kemungkinan produk atau fungsi dari mesin tersebut dapat berhasil dan bekerja dengan baik, itu disebut reliability. Ingat baik-baik ya. Nomor 5, mengecek kondisi akhir dari suatu produk sebelum dipasarkan adalah fungsi dari pengujian produk. Oke, jadi setelah dia cek benar-benar, baru dia mau pasarkan. Setelah dipasarkan, setelah diuji coba, ya baru kemudian dilakukan namanya evaluasi. Makanya kenapa mengecek kondisi akhir ini masuk ke dalam pengujian, bukan evaluasi, guys. Ya. Nomor 6, menghaluskan permukaan kayu dan packaging produk adalah contoh dari tahap finishing, guys. Jadi ketika kita kayunya sudah siap kita bentuk, contoh kursi kita rakit sedemikian rupa sehingga bentuknya bagus, kemudian kita ukir ya. Kita akan melakukan namanya finishing, yaitu kayunya akan las ya. Istilahnya kayak di apa? Kasih amplas gitulah, kayak dihalusin gitu kayunya. Saya lupa nama alatnya apa, oke. Nah, itu adalah salah satu dari tahap finishing, guys. Kita lanjutkan nomor 7. Ketika besar reliabilitas total yang ditunjukkan mesin-mesin sebesar 69, maka besar kemungkinan mesin mengalami error adalah sebesar berapa? Nah, di sini kalian perlu tahu, ketika kita dapat reliabilitas total, itu berarti besar yang kita dapatkan itu adalah kemungkinan mesinnya berhasil. Sedangkan di 100 dikurang hasil yang kita dapatkan tadi, itu adalah kemungkinan mesinnya akan mengalami error. Jadi bisa kita lihat dari soal tersebut, 69 ini harus dikurangi dengan angka 100, yaitu jawabannya adalah 31. Oke, kalau besar reliabilitasnya adalah 97%, berarti kemungkinan errornya adalah sebesar 3%. Betul, kalau kalian berpikirlah. Lanjut, nomor 8. Ketika besar reliabilitas total, yang ditunjukkan mesin-mesin sebesar 85%, maka pernyataannya benar apa? Tentunya pasti A ya. Seperti yang sudah saya tadi kasih tahu, kalau kalian dapat reliabilitas total, itu artinya mesin kalian sebesar persen itu juga yang tidak akan mengalami kerusakan atau error selama proses waktu tertentu. Semakin tinggi reliabilitas, semakin tinggi pula kualitas, semakin tinggi pula produktivitasnya, oke. Jadi semakin tinggi persentase, produktivitas akan dikatakan semakin baik. Nah, kalau suatu produktivitas dikatakan semakin baik, berarti oke, tadi sorry ya. Nah, jadi ketika persentase dari reliabilitas ini tinggi, maka biaya yang dikeluarkan untuk perawatannya akan lebih rendah karena produktivitasnya tinggi atau mesinnya akan berjalan dengan baik sebesar persentase itu. Ya, semakin rendah satu reliabilitas berarti biaya produktivitasnya akan semakin menurun, tetapi biaya perawatannya akan semakin tinggi karena semakin banyak errornya, semakin butuh perawatan dan perbaikannya atau maintenance-nya. Lanjut nomor 9. Pembuatan barang dan jasa menggunakan faktor-faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal disebut produksi. Ya, diingat.
Kalau manajemen berarti kamu sudah namanya mengelola, ya. Membuat produk yang macamnya terbatas namun harga murah itu disebut produksi massal, di mana dia punya jumlah atau kuantitas yang diproduksi akan besar banget, tapi harga bahan bakunya akan lebih murah ya karena kita pakai ibaratnya grosir dengan juga eceran ya, kita bisa pakai perbandingan seperti itu. Oke, sekian untuk Zoom hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Silakan tulis nama kalian di kolom komentar dengan jumlah benar, salah, dan juga nama dan kelas Anda. Oke, isi dengan jujur, tidak akan diambil nilainya. Saya hanya ingin tahu kemampuan kalian sampai mana saja. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.